Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rozak Wadila. Di sini saya akan membahas soal tentang teknologi water bensin yang bertopikkan sistem pengisian dan juga sistem starter. Soal yang pertama yang ditanyakan ialah disebut apakah gambar tersebut. Di situ ada gambar starter ya. Jadi jawabannya ialah B, sistem pengisian dan starter. Mengapa? Karena di situ ada terminal C, lalu holding coil, pulling coil, dan plunger. Itu merupakan komponen dari motor starter. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu ada gambar motor starter lagi. Yang ditanyakan ialah nomor yang menunjukkan pull-in coil adalah A1, B2, C5, D6. Jawabannya ialah B, nomor 2. Menurut hasil yang saya searching di internet, nomor 2 itu mengarah ke pull-in coil. Nomor 3 mengacu pada gambar yang di atasnya tadi. Fungsi komponen dari nomor 1 ialah A. Menahan agar pengisian stabil, B. Sebagai otak dari semua pengisian, C. Sumber tenaga saat proses pengisian, D. Sebagai penahan letter untuk mengubah pinion gear, E. Sebagai tumpuan starter. Jawabannya ialah D, sebagai penahan letter untuk mengubah pinion gear. Pembahasannya ialah pada nomor 1 ini menunjukkan komponen holding coil. Fungsinya menahan letter pada pinion gear agar tidak berpindah haluan. Selanjutnya ialah soal nomor 4. Pada nomor 1 dan 7 disebut juga dengan A. Hold-in coil dan pull-in coil, B. Hold-in coil dan plunger, C. Terminal 30 dan hold-in coil, D. Pull-in coil dan terminal 30, E. Pull-in coil dan field coil. Jawabannya ialah B. Hold-in coil dan plunger. Pembahasannya ialah pada nomor 1 dan 7 komponennya ialah hold-in coil dan plunger. Hold-in coil berfungsi menahan letter pada pinion gear agar tidak berpindah haluan, sedangkan fungsi plunger ialah fungsinya untuk batang penghubung. Nomor 5. Pertanyaannya ialah fungsi pada bagian nomor 1 adalah A. Mempertahankan posisi gear pinion, B. Menggerakkan gear pinion, C. Sumber tenaga saat proses pengisian, D. Menahan agar pengisian stabil, E. Pendingin starter. Jawabnya ialah A. Pembahasannya, komponen bernama hold-in coil berfungsi menahan letter pada pinion gear agar tidak berpindah haluan. Nomor 6. Pada nomor 4 menunjukkan bagian dari starter ialah A. Field-in coil, B. Pull-in coil, C. Terminal 30, D. Terminal 40, E. Terminal C. Jawabannya ialah C, Terminal 30. Terminal 30 adalah terminal yang mendapatkan secara langsung aliran arus listrik dari bagian baterai. Yang selanjutnya ialah yang berfungsi sebagai terminal yang mendapatkan secara langsung aliran arus listrik dari bagian baterai ialah A1, B3, C4, D6, E7. Jawabannya ialah C, nomor 4. Nomor 4 merupakan terminal 30. Lanjut ke nomor selanjutnya. Di situ ditanyakan komponen yang berfungsi sebagai pengatur arus AC yang diubah pada pengisian adalah A. Generator, B. Alternator, C. Starter, D. Rectifier, dan E. Regulator. Jawabannya ialah D. Rectifier. Pembahasannya ialah rectifier merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi menyearahkan gelombang arus listrik. Langsung kita membahas lagi soal yang berikutnya. Di situ disajikan gambar starter. Pertanyaannya ialah plunger dan kontak berada pada nomor A1 dan 3, B2 dan 3, C4 dan 6, D7 dan 5, E6 dan 7. Jawabannya ialah D, 7 dan 5. Pada nomor 7 itu bernama plunger dan nomor 5 ialah kontak atau kontak plate. Plunger dan kontak merupakan satu komponen di sistem starter. Plunger berfungsi untuk batang penghubung, sedangkan kontak sebagai penerus dan pemutus arus listrik. Lanjut ke soal berikutnya.
Yaitu fungsi dari terminal C adalah A. Meneruskan dan mentransfer arus dari solenoid ke bagian starter. B. Menghidupkan generator. C. Menghubungkan pinion gear. D. Meneruskan arus ke kontak. E. Membuat aliran baru. Jawabannya ialah A. Terminal C merupakan salah satu anggota dari solenoid cap. Terminal C adalah terminal untuk menyalurkan aliran arus utama dari komponen solenoid ke bagian motor starter supaya berputar secara langsung, juga sebagai penghubung arus antara terminal 50 dan 30. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mengacu pada mesin. Bagian mesin yang diputar motor starter adalah A. Poros propeller, B. Poros engkol, C. Poros nok, D. Poros roda, E. Poros transmisi. Jawabannya ialah A. Poros propeller atau propeller shaft, atau juga sering kita menyebutnya poros kopel, merupakan salah satu bagian dari sistem pemindah tenaga berfungsi untuk meneruskan atau memindahkan tenaga putar dari transmisi menuju ke diferensial. Pertanyaan selanjutnya, yaitu fungsi dari plunger ialah A. Berfungsi untuk batang penghubung, B. Penstabil mesin, C. Pengoptimal listrik, D. Penahan pinion, E. Tidak ada yang benar. Jawabannya ialah A. Pembahasannya, plunger secara langsung terletak di ujung bagian pull-in coil. Kegunaannya untuk menghubungkan gerak pull-in coil ke bagian deflector. Lalu plunger hanya berfungsi untuk batang penghubung saja. Soal berikutnya ialah, apa yang terjadi pada brush di sistem pengisian? A. Peningkatan medan magnet. B. Pembangkitan tenaga. C. Penstabilan. D. Meneruskan arus dari field coil ke armatur coil. E. Membuat aliran listrik baru. Jawabannya ialah jawaban D. Pembahasannya yaitu berbentuk rangkaian sikat yang berfungsi menghubungkan arus dari bagian static konduktor ke bagian dynamic konduktor secara langsung, menghubungkan aliran listrik dari terminal 50 ke armatur coil. Jadi, langsung ke pertanyaan selanjutnya, ialah berfungsi untuk mengatur aliran listrik yang masuk pada rotor coil adalah merupakan fungsi dari komponen A. Regulator, B. Alternator, C. Busi, D. Solenoid, E. Polaroid. Jawabannya tentu adalah A. Pembahasannya ialah regulator adalah salah satu komponen pada sistem pengisian. Fungsinya mengatur besar arus listrik yang masuk ke dalam rotor coil, sehingga tegangan yang dihasilkan alternator terhadap rotor coil ini tetap konstan atau sama menurut harga yang ditentukan meskipun putarannya berubah-ubah. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini untuk menjawab soal. 1. Generator, 2. Alternator, 3. Pull-in coil, 4. Hold-in coil, 5. Terminal 30, dan 6. Terminal C. Komponen yang berfungsi mendorong komponen plunger agar menggerakkan pinion dan menahan pergerakan dari pull-on coil adalah A. 3 dan 4, B. 1 dan 2, C. 5 dan 6, D. Semua salah, E. 3 dan 4. Jawabannya ialah A. Pada nomor 3 dan 4 memang merupakan pull-in coil yang berfungsi mendorong komponen plunger agar menggerakkan pinion, sedangkan hold-in coil berguna menahan pergerakan dari pull-in coil agar pinion gearnya tidak lepas. Soal berikutnya. Gambar di atas ialah nama dari komponen A. Pull-in coil, B. Hold-in coil, C. Pinion gear, D. Terminal C, E. Field-in coil. Tentu saja jawabannya itu tandanya ialah ada gear-gearnya. Jadi jawabannya ialah C. Pinion gear. Pembahasannya ialah drive pinion gear merupakan roda gigi berbentuk nanas. Fungsinya sebagai roda gigi pemutar drive gear yang menyalurkan tenaga dari poros propeller ke rangkaian gardan. Pada soal berikutnya, dasar kerja motor starter pada mobil adalah A. Magnet permanen, B. Magnet sementara, C. Medan kutub, D. Medan magnet, E. Medan magnet AC dan DC. Jawabannya ialah B. Magnet sementara. Pembahasannya ialah
Berhubung motor starter tidak menggunakan magnet permanen, maka menggunakan built-in coil. Built-in coil mampu menghantarkan arus listrik yang kemudian dihubungkan ke armatur dengan rangkaian serinya. Berikutnya ialah 1 generator, 2 alternator, 3 pull-in coil, 4 hold-in coil, 5 terminal 30, dan 6 terminal C. Komponen yang berfungsi untuk menghidupkan generator adalah pada nomor A3, B5, C2, D6, dan E1. Jawabannya ialah C2, yaitu alternator. Pembahasannya ialah fungsi alternator pada mobil adalah sebagai pembangkit energi listrik atau generator ketika mesin hidup untuk mensuplai energi listrik mobil, terutama untuk mengisi muatan listrik aki. Lanjut ke soal berikutnya. Arus listrik terbesar mengalir pada motor starter adalah A. Pada saat di start putaran rendah, B. Pada saat di start putaran menengah, C. Pada saat di start putaran maksimum, D. Pada saat di start putaran 0, E. Pada saat start mulai awal. Jawabannya ialah B. Pembahasannya, karena pada saat arus listrik di start pada putaran menengah, seluruh komponen sudah berkesinambungan dan cenderung optimal saat pengaplikasiannya. Jadi sudah mulai siap. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu berupa soal uraian. Terdapat 5 soal. Nomor 1. Definisi dari sistem pengisian dan starter. Jawaban. Starter adalah gabungan beberapa mekanikal dan energi kelistrikan untuk memicu putaran awal bagi mesin agar dapat bekerja. Jadi pacuannya atau yang memicu pertama itu adalah starter agar mesin dapat bergerak. Lalu sistem pengisian adalah serangkaian mekatronika yang berfungsi melakukan suplai energi listrik menuju baterai atau aki. Lanjut ke nomor 2. Sebutkan komponen-komponen pada sistem pengisian. Pertama, alternator. Fungsinya merubah energi gerak dari mesin jadi energi listrik. 2. Aki, penyimpan arus listrik. 3. Drive belt, penggerak drive gear. Lalu keempat, fuse box, pengaman rangkaian listrik. Lalu charging indicator untuk mengindikasi bahwa chargingnya itu normal. Lalu kunci kontak memutus dan menyambung listrik atau sebagai saklar. Lalu yang nomor 3, sebutkan jenis-jenis sistem starter. Pertama yaitu starter konvensional. Starter ini bekerja tanpa adanya reduksi roda gigi. Momen yang dihasilkan juga kurang besar dibandingkan dengan jenis starter lain. Tapi tetap saja, motor starter konvensional memiliki komponen solenoid yang fungsinya sebagai saklar magnet. Kelebihan starter ini memiliki konstruksi yang lebih sederhana. Lalu starter reduksi. Starter reduksi ialah sistem dengan bentuk yang lebih kecil dengan momen putaran yang dihasilkan cukup besar. Starter reduksi mereduksi putaran yang dihasilkan oleh armatur coil melalui reverse gear sehingga RPM output pada gigi opinion menjadi lebih lambat namun memiliki momen cukup kuat. Lalu starter planetary, sistem yang hampir sama dengan reduksi, pengurangan putaran armatur untuk menghasilkan momen yang lebih besar. Tapi sistem ini memiliki tingkat reduksi yang bervariasi karena tidak lagi menggunakan reverse gear namun sudah menggunakan gigi planetary. Nomor 4, jelaskan yang dimaksud starter konvensional. Seperti nomor yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu starter konvensional ialah starter yang bekerja tanpa adanya reduksi roda gigi. Momen yang dihasilkan juga kurang besar dibandingkan dengan jenis starter lain. Tapi tetap saja, motor starter konvensional memiliki komponen solenoid yang berfungsi sebagai saklar magnet. Kelebihan starter ini memiliki konstruksi yang lebih sederhana. Lanjut lagi ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 5, dan ini yang terakhir. Jelaskan cara kerja dari motor starter. Jawabannya ialah saat kunci kontak berada di posisi on, relay utama atau main relay akan terhubung, menyebabkan arus dari baterai mengalir ke semua sistem kelistrikan mobil. Saat kunci kontak diputar pada posisi ST, relay starter switch akan terhubung sehingga arus akan mengalir dari baterai ke terminal 50 pada starter clutch.
Karena terminal 50 dialiri arus listrik, menyebabkan kemagnetan pada pull-in coil sehingga pull-in coil bergerak ke arah hold-in coil. Dalam hal ini, gerakan pull-in coil akan mendorong drive lever sehingga pinion gear terkait dengan flywheel.